Pelatih Arsenal Mikel Arteta meminta para pemainnya untuk tampil berani dan juga percaya diri saat berlaga leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu, Kamis 17 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid, kata dia, akan mencoba membawa Arsenal dalam posisi yang tidak mereka inginkan. Arteta memahaminya karena ini adalah bagian dari sejarah Madrid dan mereka pantas berbincang tentang skenario bangkit dengan rekam jejak selama ini. Kami harus menunjukkan pola pikir untuk menang, menjadi berani, menjadi dominan, dan memiliki tekad. Kami harus memiliki keyakinan bahwa kami bisa lebih baik dari mereka dan memenangkan pertandingan, tegas Arteta. Ya, Arteta mengatakan para pemainnya tidak hanya harus percaya pada kemampuan mereka, tetapi juga harus menikmati kegembiraan saat tim London Utara itu berusaha mencapai semifinal ketika mereka di Liga Champions. Aspek emosional dinilainya sangat penting. Dalam hal ini sangat yakin dengan pekerjaan yang telah diselesaikan timnya sepanjang musim ini dalam konteks positif dan sangat sulit. Nasib juara bertahan Liga Champions Real Madrid sedang di ujung tanduk. Stadion Santiago Bernabeu digadang-gadang bisa kembali memberikan tuahnya untuk Madrid. Selain itu, Madrid juga berharap pada ketajaman penyerang andalan mereka, Kylian Mbappe. Kendati telah menelurkan 7 gol dari 13 pertandingan, Mbappe sama sekali tidak mampu menjebol gawang David Raya. Terlebih, ia juga baru saja mendapatkan pengalaman terburuk sepanjang karirnya berseragam Real Madrid. Akhir pekan yang lalu, penyerang asal Prancis tersebut menerima kartu merah langsung dalam laga kontra Alaves. Di tengah situasi itu, Carlo Ancelotti selaku pelatih Madrid tetap berharap pada Mbappe. Ancelotti menginginkan anak asuhnya tersebut dapat memberikan performa terbaiknya saat menjamu Arsenal. Mbappe terluka dan kecewa atas apa yang terjadi di Vitoria, ucap Ancelotti, sumber Football Italia. Namun ia sudah berlatih sangat baik kemarin, ia begitu termotivasi dan kami jelas membutuhkan sosoknya. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi meminta para pemainnya melupakan keunggulan agregat mereka saat menjamu Bayern Munchen dalam pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions. Ya, pada leg pertama pekan yang lalu, Inter menang tipis 2-1 berkat gol Lautaro Martinez dan juga David Fratesi. Besok kami akan menjadi pertandingan yang sulit. Kita harus melupakan hasil leg pertama, tetapi tidak dengan cara bermain kita karena kita tampil bagus di Munchen, kata Simone Inzaghi dalam situs resmi Inter pada Rabu 16 April. Inter akan berusaha untuk mempertahankan keunggulan mereka saat menjamu raksasa Bavaria itu di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Kamis 17 April dini hari waktu Indonesia Barat. Inzaghi mewaspadai kualitas pemain-pemain Bayern yang dinilainya mampu membalikkan keadaan pada leg kedua. Bersama Real Madrid, saya pikir Bayern adalah tim terkuat di dunia. Mereka kuat dan dipenuhi pemain-pemain berkualitas yang dipimpin oleh seorang pelatih yang berbakat, ucap Inzaghi. Apakah pemain timnas Indonesia menolak untuk memperkuat ASEAN All-Star untuk menghadapi Manchester United dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 28 Mei 2025? Ya, dilema praktis dirasakan para pemain yang rutin membela timnas Indonesia. Sebab pada akhir Mei 2025 dan juga awal Juni 2025, ada dua ajang besar bagi mereka. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert sedang melakoni pemusatan latihan jelang menghadapi China pada tanggal 5 Juni dan juga Jepang 10 Juni di dua laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip laman resmi AFF, ASEAN All-Star akan diperkuat oleh pemain-pemain dari 12 negara anggota AFF yang berisikan Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan juga Australia. Nasib Kevin Dix masih abu-abu jelang laga Midtjylland versus FC Copenhagen. Pertemuan kedua tim akan tersaji dalam lanjutan babak playoff Liga Denmark 2024-25. Laga tersebut akan berlangsung di MCH Arena Herning, Denmark pada Kamis 17 April 2025 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut akan menjadi krusial mengingat kedua tim berada di papan atas. FC Copenhagen saat ini memimpin klasemen dengan koleksi 47 poin dan Midtjylland berada di bawahnya dengan selisih 1 angka, yakni 46 poin setelah 25 pertandingan. Pada laga sebelumnya, tim besutan Jakob Nijstrup itu menelan kekalahan pahit dalam derby melawan Brøndby 1-2.
Laga tersebut diwarnai 3 kartu merah karena keributan pemain di akhir pertandingan. Dalam derby itu Kevin Dix juga mengalami cedera dan harus ditarik keluar pada menit ke-23. Ya, pemain timnas Indonesia tersebut dikabarkan mengalami cedera paha setelah tampak kesakitan di tengah lapangan. Hingga kini belum ada kepastian mengenai kondisi terbaru dari Kevin Dix. Untuk minggu kedua berturut-turut, kami harus mengganti bek kiri yang cedera pada setengah jam pertama ketika Kevin Dix mengalami cedera paha kanan dan tertatih-tatih keluar lapangan, tulis FC Copenhagen. Netizen heboh setelah penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff mengunggah foto pertemuannya dengan pelatih top dunia Pep Guardiola di Manchester pada Selasa malam 15 April. Senang sekali bisa menghabiskan beberapa hari bersama mantan rekan setim saya Pep Guardiola dan Siki Bekiristed, tulis Jordi Cruyff dalam caption foto yang ia unggah di Instagram pribadinya. Jordi Cruyff juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada Guardiola dan Bekiristed atas kontribusi luar biasa mereka dalam dunia sepak bola. Ya, foto tersebut langsung menuai berbagai reaksi dari netizen, yang tak lepas dari komentar-komentar kocak hingga serius tentang kemungkinan Pep Guardiola bekerja di Indonesia. Banyak yang mengusulkan agar Guardiola diundang untuk menangani timnas Indonesia. Keren, staf pelatih Indonesia temannya bukan kaleng-kaleng, ucap seorang netizen. Pep Guardiola untuk direktur teknik timnas Indonesia, ujar netizen lainnya. Pep Guardiola untuk timnas Indonesia U20, ambil untuk dirtek PSSI, ujar warganet yang lain. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi bergabung dengan klub asal Korea Selatan Seongnam FC. Seongnam FC secara resmi mengumumkan Sintayong sebagai general manager klub-klub Korea Selatan paruh waktu hingga akhir tahun ini. Kepastian ini diumumkan melalui Instagram resmi klub @sfc.seongnam Rabu 16 April. Saat ini Seongnam FC diketahui tengah berada di K-League 2 atau divisi kedua Liga Korea Selatan. Sintayong kali ini diumumkan bukan sebagai pelatih baru tim, namun mantan pelatih timnas Indonesia tersebut ditunjuk sebagai general manager part-time. Informasi tersebut tentu saja tak hanya diunggah dalam Instagram resmi klub saja, akan tetapi Sintayong juga diumumkan secara resmi melalui laman resmi klub Seongnam FC. Seongnam FC merekrut legenda klub Sintayong sebagai general manager paruh waktu hingga akhir tahun ini. Tulis pernyataan resmi Seongnam FC sebagaimana dikutip dari laman resmi klub Rabu 16 April. Sebagai general manager paruh waktu, Sintayong akan berperan sebagai penasihat dan memberikan dukungan untuk kemajuan klub serta memperkuat manajemen tim dan membantu pelatih Seongnam FC, Chun Kyung-chun, tulisnya. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto menjelaskan bahwa fokusnya kini adalah menatap Piala Dunia U17 2025. Namun Nova Arianto berniat untuk memberikan laporan kepada PSSI terkait hasil Piala Asia U17 2025. Ya, sebagai informasi, Nova Arianto sanggup memenuhi target yang diberikan oleh PSSI di Piala Asia U17 2025. Sementara itu, Erick Thohir memberikan apresiasi atas apa yang telah diraih oleh Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17. Erick Thohir kemudian menegaskan bahwa PSSI siap untuk membantu menjadikan Timnas U17 Indonesia lebih kuat. Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan sehingga PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U17 mendatang dengan prestasi yang jauh lebih baik lagi, ucap Erick Thohir dilansir dari PSSI. Como 1907 bisa dibilang menjadi salah satu klub yang paling mencuri perhatian di ajang Liga Italia 24-25. Ilariana disebut-sebut sebagai salah satu tim yang gaya permainannya enak untuk ditonton. Namun Como belum mampu bersaing di papan atas. Sampai saat ini, klub milik Jarum Group itu masih berkutat di posisi ke-13 klasemen Liga Italia. Mereka mengumpulkan 36 poin dari 32 pertandingan. Meskipun demikian, Como 1907 tetap mampu mencuri perhatian klub-klub besar Eropa, terutama sosok Fabregas sebagai pelatih. Hal itu pun diakui oleh gelandang anyar Como, Dele Alli. Dalam sebuah wawancara dengan media klub Como, Alli memuji Fabregas sebagai pelatih yang luar biasa. Ada satu hal yang ingin ia bagikan kepada seluruh skuad Ilariani, yaitu jangan melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya. Namun yang pasti, saya mencoba untuk membantu mereka sebagai pemain senior saat ini, untuk membantu mereka belajar dari kesalahan yang saya rasakan dalam karir saya di tahap awal.
Ya, Dele Alli memang sempat mengalami krisis dalam karirnya setelah meninggalkan Tottenham Hotspur. Bahkan ia sempat mengalami depresi dan kini kembali bermain setelah diajak bergabung ke Como 1907 oleh Fabregas. 3 pemain Indonesia di divisi Championship sedang berdebar menanti nasib klub mereka pada pekan-pekan terakhir. Kasta kedua Liga Inggris tinggal menyisakan 4 match week sebelum rampung pada awal Mei mendatang. Saat ini Oxford United milik Anindya Bakri dan juga Erick Thohir belum aman dari zona degradasi di bottom half klasemen. Klub yang berjuluk The US tersebut mengoleksi 48 poin dari 42 pertandingan, berjarak 6 poin dari zona degradasi. Sementara itu Swansea City yang diperkuat oleh Nathan Chuaon berada di posisi lebih baik di peringkat ke-12. The Swans mengumpulkan 54 poin dan secara matematis masih bisa menyodok ke zona playoff promosi ke-6 besar. Media lokal Oxford Mail melakukan simulasi pertandingan untuk prediksi klasemen akhir divisi Championship. Dari perkiraan Oxford Mail tersebut, didapatkan hasil akhir Oxford United dan juga Swansea City bakal tetap berkompetisi di divisi ini musim depan. Oxford United diperkirakan finish di peringkat ke-17 dengan 53 poin atau bertambah 5 poin dari 4 laga sisa. Adapun Swansea diramalkan hanya menambah 2 poin sehingga melorot ke peringkat ke-12 dan jauh dari zona playoff promosi. Martin Paes baru-baru ini berbagi pandangannya mengenai pemain-pemain sepak bola terbaik dalam beberapa aspek. Dalam video yang diunggah oleh Major League Soccer atau MLS di Instagram, Martin Paes memilih bintang Inter Miami Lionel Messi sebagai pemain dengan kaki kiri terbaik. Untuk kategori pemain dengan kaki kanan terbaik, Paes menunjuk Cristiano Ronaldo. Kemudian Paes memberikan penghargaan untuk pemain sayap Real Madrid Vinicius Junior sebagai pemain dengan kecepatan terbaik saat ini. Kecepatan terbaik Vinicius Junior, ucap Martin Paes. Untuk kemampuan sundulan terbaik, Paes memilih penyerang Bayern Munchen Harry Kane. Kemudian Paes menunjuk gelandang Liverpool Thiago Alcantara sebagai pemain dengan kemampuan umpan terbaik. Selanjutnya, Martin Paes tidak ragu memilih Sergio Busquets sebagai pemain dengan visi yang brilian dalam mengendalikan permainan. Visi bermain terbaik, Sergio Busquets, kata Paes. Ya, dengan pilihan-pilihan tersebut, Martin Paes menunjukkan penghargaan tinggi terhadap kemampuan luar biasa para pemain top dunia. Timnas Indonesia terancam batal mendapatkan jalur makin mudah menuju Piala Dunia 2030. Piala Dunia edisi peringatan 100 tahun tersebut bakal digelar di Spanyol, Portugal, Maroko, serta Uruguay, Paraguay, dan Argentina. 3 negara terakhir yang saat ini hanya ditugasi menggelar 1 pertandingan meminta lebih. Pihak CONMEBOL atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan mengajukan promosi resmi kepada FIFA untuk menambah jumlah peserta agar jumlah pertandingan lebih banyak. Partisipan Piala Dunia 2030 saat ini diatur 48 tim. Sama seperti Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini. Penambahan tim peserta memang bakal memperbesar negara liliput lolos ke ajang terbesar sepak bola dunia. Namun pada saat bersamaan, kualitas turnamen terancam anjlok lantaran syarat kelolosan dipermudah. UEFA atau Konfederasi Sepak Bola Eropa melalui Presiden Alexander Kevrin sudah menyatakan menolak gagasan tersebut. Kemudian CONCACAF baru-baru ini mengambil sikap yang sama, yakni menolak ekspansi Piala Dunia. Kemudian konfederasi yang belum menyatakan sikapnya adalah Afrika atau CAF dan Asia atau AFC. 2 konfederasi ini memiliki jumlah anggota lebih banyak dibandingkan dengan konfederasi lain, sehingga sangat penting dalam pengambilan keputusan. Lalu bagaimana dengan PSSI? Ya, federasi yang dipimpin oleh Erick Thohir ini bakal diuntungkan dengan penambahan peserta Piala Dunia. Timnas Indonesia bakal lebih mudah untuk lolos ke Piala Dunia berisi 64 tim. Tetapi, apakah PSSI mau mengorbankan kualitas demi ambisi federasi? Ya, kita akan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.